Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, biquwatillah, wa bi nasrillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bismillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak pimpinan dan juga seluruh personil APOL yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang hadir di majelis yang mulia ini, Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama tentu kita bersyukur kepada Allah biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya salawat dan salam kita aturkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentu dengan kita bersalawat kepada beliau, harapan besarnya adalah kita diakui sebagai umat beliau dan akan bersama-sama dengan beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ditakdir kembali pagi ini bisa hadir di rumahnya Allah, di tempat rukuk dan sujud, di mana tempat ini akan menjadi saksi kita, akan memanggil-manggil kita ketika kita akan melewati sirat. Maka setiap tempat yang dijadikan yang pernah kita rukuk dan sujud, pernah kita berada di dalamnya untuk i'tikaf, yang pernah kita di dalamnya untuk taklim, maka masjid-masjid, musola-musola itu akan memanggil-manggil kita, menyelamatkan kita, menghantarkan dan melewati sirat dengan selamat. Mudah-mudahan Masjid Syuhada ini bagian dari yang akan menyelamatkan kita. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap kita butuh yang namanya perisai. Setiap kita butuh tameng. Setiap kita butuh penghalang dari sesuatu yang membahayakan. Pak polisi, ketika ada huru-hara, maka tameng menjadi penting, menghalangi kita dari sesuatu yang membahayakan. Dan ketika dalam keadaan apapun, maka tameng, perisai menjadi sesuatu hal yang kita cari, satu hal yang kita butuhkan. Bahkan seperti dalam keadaan pandemi virus corona ini pun, kita rame-rame untuk cari tameng, cari obat, cari vaksin dan lain sebagainya. Begitu juga ketika kita dalam etapa perjalanan hidup kita, hidup di dunia, kemudian nanti masuk etapa berikutnya, yaitu masuk ke alam barzakh. Maka wajib bagi kita untuk membentengi diri, menjaga diri kita, harus punya perisai. Wabil khusus adalah perisai manakala kita nanti masuk ke dalam alam barzakh, alam kubur kita. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, memberikan kabar gembira kepada kita bahwasanya kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala vaksin anti siksa kubur. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala perisai tameng dari siksa kubur. Yang kita tahu siksa kubur yang di alam barzakh durasinya tidak terbatas sampai akhir yaumul akhir. Yang yaumul akhir kita tidak pernah tahu, yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala.
kesana kemari cari vaksinnya. Padahal pandemi itu bisa kita lalui, bisa kita hindari. Kalau kita ada bencana atau yang membahayakan, kita bisa cari tameng. Tapi ini dari siksa kubur yang durasinya sangat panjang, maka baginda Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita satu vaksin, satu tameng perisai yang wajib kita punyai. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan satu surat sebagai perisai bagi kita. Apa vaksin dari siksa kubur tamengnya itu? Yaitu surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk, surat di juz yang ke-29. Surat yang pertama di juz yang ke-29 ini merupakan vaksin kita dari siksa kubur. Kata baginda Rasulullah SAW, beliau meriwayatkan, beliau menyampaikan bahwasanya saya sangat bangga, kata Rasulullah SAW, andai kata umatku di dalam hatinya, di dalam lisannya, di dalam pikirannya ada surat Al-Mulk, karena ini yang akan membentengi kita dari siksa daripada kubur. Karenanya surat Al-Mulk ini kata baginda Rasulullah SAW, usamma hadhihi surah al-waqiyah al-munjiyah. Kata baginda Rasulullah SAW, nama lain daripada surat Al-Mulk ini ada dua macam, ada dua nama. Yang pertama adalah Al-Waqiyah. Al-Waqiyah yang artinya adalah sesuatu yang bisa untuk menjadi tameng kita, untuk menjadi perisai kita, yang untuk menjaga kita. Itu namanya Al-Waqiyah. Jadi Al-Mulk itu nama lainnya adalah satu Al-Waqiyah yang menjaga kita. Yang kedua adalah Al-Munjiyah yang menyelamatkan kita, kata Rasulullah SAW. Kenapa? Li'annaha taqi qaribuha min azabil qabri. Karena kata Rasulullah SAW, siapapun yang membaca surat ini akan diselamatkan min azabil qabri, dari siksa kubur, dari siksa yang sangat menghimpit, dari siksa yang sangat menyakitkan kita, yang durasinya, yang lamanya kita tidak tahu sampai kapan akan berakhir yang namanya siksa kubur. Oleh karenanya kita alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sekalian diberikan penawar oleh baginda Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Qur'anul Karim. Kita mungkin akan mentadabburi beberapa ayat di dalam surat Al-Mulk supaya menjadi penawar, supaya menjadi penjaga kita. Syukur-syukur Bapak Ibu sekalian bisa hafalkan surat ini, karena sekali lagi surat ini adalah surat yang menjaga kita dari siksa kubur. Bahkan Rasulullah SAW, beliau dalam sabdanya mengatakan bahwasanya saya sangat bergembira sekali, saya senang sekali manakala umatku hatinya, pikirannya, dan lisannya itu basah dengan surat Al-Mulk. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita bedah ada apa dengan surat Al-Mulk sehingga dikatakan sebagai Al-Waqiyah, penjaga kita, sehingga dikatakan sebagai Al-Munjiyah yang menyelamatkan kita. Kita coba buka ayat yang pertama. Allah sampaikan, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa 'ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, tabarakalladzi, maha suci Allah, maha agung Allah Subhanahu wa Ta'ala, maha luhur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengawali
surat ini dengan menyanjung, dengan memuji dirinya sendiri. Karena memang Allah Subhanahu wa taala seringkali memuji dirinya karena memang hak pujian itu milik Allah Subhanahu wa taala. Karena pujian di dunia ini ada 4 kata para ulama. Yang pertama, para ulama mengatakan hamdu qadim li qadimin, pujian Allah kepada Allah, seperti dalam surat Al-Mulk. Ada hamdu qadim li hadisin, pujian Allah terhadap makhluk. Seringkali makhluk dipuji Allah. Rasulullah SAW seringkali dipuji Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya pujian Allah terhadap makhluk. Yang ketiga, hamdu qadim, hamdu hadis li qadimin, pujian makhluk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini pujian kita, pujian manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah pujian makhluk kepada makhluk. Seringkali kita dipuji oleh orang, kita memuji orang, kita memuji suami, memuji istri, memuji anak, memuji guru, memuji sesama. Ini namanya hamdul hadis li hadisin, pujiannya makhluk kepada makhluk. Tapi semua pujian itu kata Allah, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita dipuji oleh siapapun, kita tidak boleh menghakimi, kita tidak boleh memiliki, kita harus kembalikan pujian itu kepada zat yang pemilik puji, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam ayat ini Allah memuji Allah sendiri. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha suci, maha agung, maha luhur Allah. Siapa Allah itu? Di sini diterangkan oleh Allah, alladzi biyadihil mulk, yang di dalam kekuasaannya, yang dalam genggamannya, yang dalam kekuasaan mutlaknya, al-mulk, semua kerajaan, semua kekuasaan inilah milik Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, kalau kita renungkan ayat yang pertama saja, ini pasti sudah memberikan kita penawar penyakit-penyakit hati kita. Kadang-kadang kita diberikan oleh Allah ilmu, merasa lebih pintar dari orang lain. Ketika kita diberikan oleh Allah harta, seolah-olah kita paling kaya dari yang lain. Ketika kita dititipi jabatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seolah-olah kita punya kuasa, wewenang yang tiada batas. Padahal kalau kita membaca ayat ini saja, ayat pertama dari surat Al-Mulk, pasti ini akan menjadi penawar obat kita. Obat daripada sikap dan sifat-sifat yang bisa membahayakan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Maka kita renungkan betul, Allah sampaikan, Allah perlihatkan kuasanya, Allah perlihatkan sifat mulknya, sifat keratonnya Allah Subhanahu wa taala. Tabarakalladzi biyadihi, yang di dalam genggaman kekuasaannya semua kekuasaan, semua apa yang ada di dunia ini adalah di dalam genggaman kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita membaca ayat ini, rasanya kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjadi kecil. Dan yang besar, yang agung hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita melafazkan kalimat takbir, ketika kita sholat menghadap ke arah kiblat, tangan kita diangkat dengan mengucapkan kalimat Allahu Akbar, maka kita akan serasa dekat dengan Allah, karena kita di hadapan Allah tidak ada apa-apa. Ini sifat al-mulk diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah sampaikan wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai', terhadap apapun, terhadap sesuatu apapun yang ada di dunia
dunia ini Qadirun Maha Kuasa, Qadirun Maha Mampu. Maka kalau kita membaca akhir di ayat pertama ini, punya harapan yang sangat luas, punya harapan optimisme yang sangat panjang. Karena apa? Meskipun kita punya segudang masalah yang sangat berat, yang secara logika mungkin tidak bisa diselesaikan dengan akal logika pikiran kita, atau ketika kita sedang sakit yang menurut analisis dokter, diagnosa dokter tidak mungkin disembuhkan. Tetapi kalau kita melihat daripada akhir ayat yang pertama surat Al-Mulk, optimisme itu akan tumbuh, optimisme itu akan muncul. Karena apa? Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, tidak ada problematika hidup kita sesusah apapun, sesulit apapun, bahkan yang menurut logika manusia tidak mungkin. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Makanya ini bisa menjadi zikir kita manakala kita sudah mentok, manakala kita punya problem sudah mentok, punya masalah sudah mentok, pikiran nggak bisa pikir lagi, punya penyakit sudah divonis bahwa ini nggak lama, zikirlah. Ayat ini khususnya akhir daripada surat ayat yang pertama surat Al-Mulk. Zikirkan terus setiap saat. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Zikirkan terus, lafalkan terus. Optimisme akan ditumbuhkan oleh Allah. Kemudian Allah berikan rasa farah, rasa gembira, rasa lapang dada. Dadanya menjadi lebar, dadanya menjadi luas. Rasanya apapun ujian yang diberikan oleh Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tidak berat, karena semua ujian itu sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun ujian, kalau kita zikirkan, lafalkan wa huwa ala kulli syai'in qadir, wa huwa ala kulli syai'in qadir, wa huwa ala kulli syai'in qadir, semua masalah ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Kemudian ketika kita mendapatkan solusi, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa memang semua dalam genggamannya. Andai kata kita di takdir lain tidak seperti yang kita inginkan, maka karena hati sudah lapang, hati sudah luas, maka yang ada adalah menerima setiap takdir qadarnya dari Allah Subhanahu wa taala, ikhlas menerima. Jadi yang ada adalah syukur, yang ada hanyalah terima kasih, yang ada adalah gembira karena setiap apapun yang menimpa kita ini pasti baik, tidak ada yang jelek. Meskipun menurut logika kita kadang-kadang, logika pendek kita merasa, ya Allah kok sakit begini, ya Allah kok belum ada solusinya. Tetapi hakikatnya kalau kita nanti keluar dari zona itu, kita akan diberikan oleh Allah sifat farah, gembira, rasa ringan, hatinya lebar, hatinya legowo. Inilah kalau kita bisa menata hati dengan terus-menerus di-drill, dilatih, dizikirkan terus bahwasanya wa huwa ala kulli syai'in. Jadi sekali lagi, satu ayat ini adalah obat bagi, apalagi kalau kita tadabburi setiap ayat-ayat. Karena ayat dalam Quran itu disifati oleh Allah, Al-Quran huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Quran itu obat. Obat itu apa? Obat itu ya penawar. Ketika kita galau, maka Quran bisa menghibur kita. Ketika kita susah, Quran datang dengan solusi. Ketika kita sakit, Quran
membawakan obat penawar bagi kita. Di antara penawar obat yang ditawarkan di bawah Quran adalah membawa kegembiraan, harapan, optimisme yang terus-menerus. Karena gembira, harapan, optimisme adalah sebagian besar dari obat yang Allah berikan kepada kita. Maka tidak ada obat yang generik kecuali obat itu disisipi dengan kegembiraan, rasa optimis, rasa bahwa kita pasti ada solusi. Inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka satu ayat kita renungkan, satu ayat kita pahami, satu ayat kita tadabburi, bahkan zikirkan terus. Maka insya Allah solusi-solusi dari Allah akan diberikan kepada kita. Jalan-jalan keluar atas segala permasalahan hidup kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita diberikan oleh Allah hati yang luas, hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Karena dengan kita membaca tadi, maka yang ada adalah hanya syukur, syukur dan syukur. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, dengan membaca ayat ini semua penyakit-penyakit hati ini akan rontok. Penyakit merasa besar, penyakit merasa lebih tinggi, penyakit kesombongan hati, kesombongan perilaku ini mulai luntur. Digosok terus dengan wa huwa ala kulli syai'in qadir. Digosok terus dengan tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, bahwa tidak ada yang kuasa kecuali hanya Allah. Kita hanya dititipi setitik ilmu, setetes ilmu. Kita dititipi hanya setitik dari harta yang Allah berikan kepada kita. Kita hanya dititipi amanah jabatan dan sebagainya. Maka semua itu kalau kita rasakan kemudian apa? Tidak ada sifat sombong, merasa dirinya memiliki. Inilah sebetulnya yang harus kita latih terus. Karena pada waktu Rasulullah SAW, satu penyakit hati yang menjangkiti hati kita ini bahayanya bukan hanya di dunia, tetapi konsekuensi bahayanya itu sampai ke akhir. Kalau kita penyakit zahir mudah saja. Penyakit diabetes itu kalau sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un pasti sembuh, pasti sembuh. Kita punya jantung, kita punya penyakit hepatitis atau penyakit corona sekalipun, kalau sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un berarti sudah sembuh orang. Tapi kalau penyakit hati ini akan dibawa sampai mati. Bahkan ketika kita dibahas, dibangkitkan kembali oleh Allah, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah tentang penyakit hati. Salah satu penyakit hati itu al-kibr, sombong tadi. Sombong, merasa lebih tinggi, kemudian memandang orang lain lebih rendah, merasa punya padahal kita tidak punya apa-apa, merasa berilmu padahal ilmu kita tidak seberapa. Itu adalah penyakit-penyakit yang hati. Yang kata Rasulullah SAW, beliau mengingatkan kepada kita, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak pernah akan dimasukkan ke dalam surga orang yang hatinya ada penyakit sombong, meskipun itu mithqala dzarratin min kibr. Jadi sebesar zarrah. Zarrah itu secara kebahasaan adalah juz'un latifun alladzi la yatajazza. Jadi partikel terkecil yang sudah tidak bisa dibagi-bagi lagi. Itu namanya zarrah. Jadi penyakit hati, sombong meskipun itu kecil, meskipun itu sebesar zarrah, itu menghalangi kita masuk ke dalam surga. Nyatanya iblis laknatullah yang pernah menikmati nikmatnya surga, bau harumnya surga, fasilitas surga, hanya karena kesombongan yang pernah diucapkan oleh lisannya. Sekali saja Allah gak berkenan,
Allah murka, bahkan kemudian iblis laknatullah diusir dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalimatnya iblis sekali, tapi yang membuat Allah murka dicatat di dalam Al-Qur'anul Karim. Iblis mengatakan bahwasanya khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, kenapa saya harus tunduk kepada Adam? Saya diciptakan dari api. Api, unsur api lebih mulia daripada unsur tanah. Adam diciptakan dari tanah, berarti saya lebih mulia dari Adam. Kenapa saya harus tunduk kepada Adam? Satu kalimat kesombongan sekali diucapkan iblis, Allah akan berkenan. Akhirnya diusirlah iblis dari surganya Allah. Apalagi kita yang sering berucap dengan lisan-lisan kesombongan, lisan-lisan congkak, lisan-lisan merasa bisa, lisan-lisan merasa punya, lisan-lisan merasa berkuasa. Atau kadang perilaku kita perilaku seolah-olah memiliki kuasa, seolah-olah kita saja yang bisa, merasa lebih tinggi dan lain sebagainya. Nah, perasaan-perasaan ini kemudian Allah berikan, Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim, supaya kita tidak terjebak kepada kesalahan yang menjerumuskan ke dalam nerakanya Allah. Diberikan penawar oleh Allah. Penawarnya diantaranya adalah surat Al-Mulk. Makanya Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, kita kaji satu surat ini, surat Al-Mulk, satu ayat saja. Kalau kita paham, insya Allah akan menjadi penawar bagi kita. Kalau kita renungkan, tadabburi ayat ini maksudnya apa, insya Allah ini menjadi obat bagi kita. Sekali lagi, bahwasanya kita hidup ini pasti punya problematika hidup masing-masing, baik yang besar maupun yang kecil, pribadi maupun institusi. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, tidak ada problematika hidup yang tidak ada jalan keluarnya, tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya, karena Allah memberikan harapan yang terbesar bahwa ala kulli syai'in qadir. Maka dengan ayat ini insyaallah harapan kita semakin lebar. Karena apa? Semua dalam genggamannya Allah. Hati kita akan semakin lebar manakala memahami semua ini, bahwa kekuasaan mutlak milik Allah. Kita hanya wayang yang sedang dimainkan oleh sang sutradara, oleh dalangnya, dan sang dalang kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, saya kira itu mungkin sedikit kita tadabburi ayat per ayat, mudah-mudahan menjadi penawar kita. Dan yang paling penting kata baginda Rasulullah, dan ini harapannya Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, "Qul ara'aytum in ahlakani Allah." Jadi kata Nabi SAW, saya sangat bangga, saya sangat suka andai kata kita umatnya ini punya surat Al-Mulk. Maka syukur-syukur ini bisa kita baca setiap hari. Syukur bisa ditingkatkan lagi, dihafalkan, dihafalkan. Sebab apa? Kalau kita sudah hafal, kapanpun kita bisa membaca. Gak sempat pegang mushaf sambil pergi ke kantor, nyupir, baca surat Al-Mulk. Karena surat ini cukup pendek, hanya 30 ayat saja. Sehingga insya Allah ini menjadi motivasi kita untuk dekat Al-Quran, dekat dengan kalam Allah, dan insya Allah kita digolongkan sebagaimana yang disebutkan oleh kita Rasulullah SAW, ahlul Quran, ahlullah. Ahlinya Al-Quran adalah keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, saya kira itu karena sudah jam 9 lebih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mungkin ada yang mau menambahkan atau ditanyakan, silakan. Kalau tidak ada, langsung kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa rasulina maulana Muhammad fil awwalin wal akhirin. Sallallahu alaihi wa sallam ala kulli sahabatir rasul ajma'in. Alhamdulillah.
برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ya Allah, jadikanlah pasangan-pasangan hidup kami, suami kami, istri kami, anak-anak kami menjadi permata hati di dalam keluarga kami, permata yang bisa menyejukkan hati ketika dipandang senantiasa memberikan kesujukan di dalam hati, kesujukan di dalam rumah, sehingga rumah